mereka tuh. Siap. Atau dia Oke, ini kita cek dulu ya. 5 menit kita kasih ini dulu. Sebelum Ya. mulai ya. Pemanasan. Pemanasan dulu. Oke. Tap-tap semua ya Di-mute dulu teman-teman ya. Enggak pas cahayanya ya. Oke, semuanya tap-tap ya. Ini kita trial dulu ya Bang ya. Trial dulu ya. Semuanya Iya, ya. ready ya. Oke. Teman-teman semua jangan lupa untuk selalu support di share dan jangan lupa untuk like, subscribe dan sakit kepala. Ya oke. Assalamualaikum. Itu adalah nabi palsu. Nabi palsu menurut Islam versus Kristen. Ingat teman-teman ya, nabi palsu menurut Islam versus Kristen, bukan Yahudi. Versus Kristen, bukan Yahudi. Nggak tahu aku bang, kok bisa gelap layarku ini? Aku pun nggak ngerti aku. Ini kok ada aja masalah kita ini, cuman ya? Aku udah ngadep kemari gelap, ngadep aku kemari juga gelap. Ini gimana ini? Oh lampu dulu aku ganti ya, bentar ya. Ini aku pakai lampu. Nah kalau ini gelap. Udah sama aja. Gelap. Ngerinya hatimu yang gelap. Itu mengerikan hati yang Ya ingat teman-teman ya. jangan sampai hati gelap. Digelapi dengan apa? Digelapi dengan penyembahan-penyembahan. Nah. Sana dek. Ya kita berharap ya diskusi kali ini ya tidak mengutamakan kebencian, ya tidak mengutamakan kebencian, menjaga narasi dari cacian, hinaan, kan gitu, framing-framingan, apalagi ngerosting ya. Kita diskusi by data saja, kita diskusi ilmiah saja. Tapi ketika nanti mereka memulai, ya kita mungkin akan melanjutkan, bahkan menyelesaikan apa yang mereka mulai. Ingat teman-temannya. Tema yang kita angkat, nabi palsu menurut Islam versus Kristen. Nanti silakan teman-teman dari pihak Kristen ya menarasikan menurut kekristenan ciri-ciri dari nabi palsu itu seperti apa. Dan sumber literasinya silakan disampaikan didapat dari mana. Menurut Islam yang berpegang kepada Al-Qur'an ya, ciri-ciri dari nabi palsu itu atau tanda dari nabi palsu itu apa, seperti apa. Dan silakan disampaikan datanya berdasarkan literasi yang didapatkan dalam Al-Quran. Kita diskusi by data ya. Jangan dulu berupaya untuk memprovokasi, apalagi memiliki tendensi ya untuk menghina bahkan menghujat ya satu sama lainnya teman-teman. Nanti biar mereka nanti gini toh ya. Ini sistemnya kayak mana kita bikin? Ya, mereka dulu bernarasi, mereka yang mengangkat tema. Sistemnya gimana ini? Ya Tidak. tetap mengikuti ini. Jadi bagi-bagi. Ada nggak suaraku? Memang umat karaoke ini pening dulu. Tanyakan dulu itu sistemnya kayak mana? Kayak mana mereka mau dengar omongan kita, dia dengar musik? Enggak, sistemnya kayak yang kayak kemarin. Tetap 5 menit gitu loh. Bagi 2 kita. Tapi Ya, terserah maksud aku begini, maunya 5 menit. Si MP 5 menit, si Gata 5 menit, aku 5 menit, kita 5 menit. Enggak, itu kebanyakan, kelamaan. Gitu.
Ya, 5 menit mereka berdua. Ya udahlah, terserah lah. Mm-mm. 5 menit mereka Kan berdua. terlalu sedikit kan, waktunya terlalu sedikit kalau 2,5 menit. 5 menit bagi Iya. 2 itu terlalu sedikit waktunya itu, nggak bisa kasih data kita nanti. Ya udah kalau itu nggak apa-apa. Saya kan ada acara Maksud di. aku gini, sabar dulu, kita tanyakan dulu kepada mereka. Dinda MP, gimana kalau waktunya kita bikin 55 menit? 55 menit, kau 5 menit, si Agarata nanti 5 menit, aku 5 menit, itu Nora 5 menit. Kita win ya. Jadi ketika kita bernarasi, kan gitu, Oke, atau oke, menjawab oke. pertanyaan, kita bisa menyampaikan Jangan, dulu, Bang. menjelaskan dulu narasi kita. Kalau 5 menit bagi 2, itu Enggak. waktunya terlalu sedikit. Ya diatur aja kan dibagi gitu kan. Seperti biasa aja supaya kita jangan terlalu lama. Nanti juga kau dapat 5 menit. Selanjutnya kau mau ambil semua. Nora juga 5 menit kan. Per Supaya 3 menit, udah 3 menit dapat. Bang. Bukannya per 3 menit ya? 3 menit. Iya 5 Soalnya menit dia- aja ikut ini. Ikut ini aja nggak apa-apa kita. Oh ya ya, siap siap siap. Iya kan. Oke Berarti oke. intinya Nanti- 5 menit bagi 2, Ya. tetap begitu. Iya supaya terserah kan nanti kau yang mau ambil Nora punya. Nora ambil kau punya kan terserah. Kita bagi 2 di sini. Silakan. Oke, ya. Kalian berdua. Kita lebih duluan. Prolog silakan. Kalian prolog silakan. Oke, baik. Kita mulai langsung aja ya buat teman-teman semua nih. Oke, di mute dulu ya buat teman-teman yang sudah hadir juga ada ini ya. Ya, shalom buat teman-teman semua. Ketemu lagi kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita atau saya dan Agatha ya akan berdiskusi melawan Faruk dan juga Nora ya. Temanya tentang nabi Palsu. dan rasul palsu ya. Jadi hari ini kita sepakat untuk yang namanya diskusi pada siang hari ini. Ini kebetulan juga ada Agatha ya. Shalom Agatha. Gimana Shalom, Bang. kabarnya? Baik Bang. Oke ya. Dan kita langsung masuk aja ya kepada tema pada jelas tentang apa Ulangan 13 ayat 1 sampai 5 ya. Jadi di sini apa yang disampaikan kita baca aja langsung di ayat 3-nya, ayat 2 dan ayat 3. Dan apabila tanda atau mujizat dikatakannya itu kepadamu itu terjadi dan ia memujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi kita di sini harus mengetahui tentang Allah yang benar. Allah yang benar tentu adalah Allah yang kasih, kudus dan adil. Itulah Allah yang bersumber dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang telah memberikan kita pedoman karena Allah itu kasih. Dan setiap apa yang disampaikan di dalam Alkitab tidak akan bertentangan dengan prinsip Allah itu sendiri, yaitu kasih, kudus dan adil. Ya oleh karena itu teman-teman semua, kalau seandainya ada nabi yang mau untuk menceritakan tentang hal-hal yang tidak benar di luar dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kasih, kudus dan adil itu, maka itu bukanlah nabi yang benar. Atau lebih dikatakan bahwa guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Oleh itu teman-teman semua ya, hari ini dengan adanya tema nabi dan rasul palsu ini, kita akan membuktikan ya, apakah dan siapakah dan bagaimanakah nabi palsu itu ada ya. Jadi itu buat prolog dari saya. Silakan Agatha untuk lanjutkan. Nanti kalau ada saya tambahkan. Oke, tambahan dari kita ya. Nabi dan rasul itu adalah orang yang dipilih Allah ya. Bagi nabi itu dipilih Allah untuk bangsanya, dan rasul itu adalah seseorang yang dipilih Allah untuk memberitakan dia di luar daripada bangsa Israel. Ya, saya mau bawa di Mazmur 147, boleh dicatat dan dibaca ya, ayat 19 sampai 20. Nah,
Nabi atau rasul itu selalu memegang perkataan Tuhan, ya. Dikatakan seperti ini ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya hanya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian untuk segala bangsa dan hukum-hukumnya mereka tidak kenal. Haleluya. Jadi kalau nabi yang asli, rasul yang asli, itu semuanya menerima firman dari Tuhan Yesus, karena Yesus ini adalah penyataan diri Allah yang tidak kelihatan atau firman Allah Bapa. Dan seorang nabi dan seorang rasul itu harus berasal dari bangsa Israel. Jadi di sini ya ditetapkan di dalam Mazmur 147 ayat 19 ini bahwa firman Allah itu hanya diberikan kepada Yakub, hanya kepada Yakub dan keturunannya atau bangsa Israel. Jadi bangsa-bangsa lain itu tidak akan mengenal hukum Taurat. Bangsa-bangsa lain tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Sebagaimana nabi-nabi palsu itu tampil di antara bangsa Israel, ya. Mereka ini akan bernubuat yang tidak akan terjadi. Tadi udah dibacakan sama Bang MP ya di Ulangan 13 ya Bang ya, ayat 1 sampai 3. Dia itu akan memperkenalkan Allah yang lain, Allah yang palsu. Allah yang palsu itu adalah yang mengaku-ngaku Allah, tapi sebenarnya itu adalah iblis. Dan iblis ini adalah malaikat Allah yang jatuh. Maka iblis ini sedikit banyak pasti mencontek dari apa yang telah ditulis dan yang sudah disaksikan para nabi dan para rasul. Itu. Silakan Bang. Oke, Oke. itu dia Teman-teman. ya prolog dari kita. Selanjutnya kita akan menunggu dari sebelah. Thank you, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semuanya, shalom. Gak ada suaramu ya, itu. Gak ada Itu. suara ya Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa ya si Dinda MP sama si Agatha sudah sepakat dengan temanya ya. Ciri-ciri nabi palsu menurut Kristen dan Islam. Bukan menurut Islam dan Yahudi. Referensi data yang diberikan dia itu menurut Yahudi. Ini diskusinya gimana? Gitu loh. Ciri-ciri nabi palsu menurut Islam, Kristen dan juga Yahudi gitu. Bagaimana saya yakin kalian memiliki kapasitas, memiliki keilmuan, sementara ketika prolog saja kalian udah ngaco kemana-mana. Udah ngaco. Data yang kalian berikan kitab Ulangan, kitab Mazmur itu pemiliknya Yahudi. Dalilnya mana Faruk? Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44, Maleakhi 4 nomor 4, Yeremia 31 sampai 33. Menurut Kristen dong. Emang Kristen nggak punya apa-apa? Nggak punya apa-apa? Kalau menurut Islam, tertulis dalam surah Al-A'raf 40, siapapun yang menyatakan dirinya setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul, dia bukan Nabi dan Rasul, dia palsu. Karena apa? Di situ dikatakan Nabi Muhammad SAW khotaman para Nabi. Penutup para Nabi. Gitu loh. Jadi, baik Dinda MP maupun Dinda Agatha, tolong. Ciri-ciri dari nabi palsu menurut Kristen itu apa? Jangan menurut Yahudi. Saya diskusi sama Kristen, tapi literasi data dikasih literasi data Yahudi. Gimana? Ya penting aku diskusi sama Yahudi. Ngapain diskusi sama pemakan babi? Ini moderator yang mencocokkan diskusinya ini gimana? Prolognya diulang lagi gitu loh. Jangan mengambil dan mengutip data-data Yahudi. Karena apa? Suka atau tidak suka Kristen, terima atau tidak terima Kristen, kalian tidak punya legalitas, tak punya validasi dari Yahudi. Ketika menjaplok kitab mereka dalam bentuk terjemahan, kalian tempel di dalam kitab yang tidak diketahui penulisnya. Dan kami umat Islam jelas ya, ciri nabi palsu, siapapun yang menyatakan dirinya nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW, dia bukan nabi. Dia bukan rasul, dialah nabi palsu, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan literasi data. Udah gini-gini kawan nih. Gimana ini? MP udah gini-gini dia dah.
literasi dari literasi data yang kalian miliki, bukan orang yang miliki gitu loh. Menurut Kristen. Yang kedua, bagaimana Kristen berbicara tentang ciri-ciri nabi palsu sementara Kristen nggak punya nabi? Coba. Kita boleh berbicara tentang yang palsu kalau kita punya yang asli. Lah bagaimana nih Kristen ini? Bicara dia tentang ciri-ciri nabi palsu sementara Kristen nggak punya nabi. Kepalaku yang jadi taruhannya. Kalau ada satu nama di dalam Bible di mana dia dinyatakan adalah nabi atau rasul untuk Kristen. Gak ada. Gak ada. Terima kenyataan karena Kristen gak punya nabi, Kristen gak punya kitab. Karena Kristen gak punya nabi dan gak punya kitab, bagaimana mungkin punya Tuhan? Silakan itu Nora, kalau mau menambahkan luka atas pendengaran mereka silakan. Mereka ngambil dari perjanjian lama, di mana itu kitabnya milik, legalitasnya milik hanya Yahudi. Perjanjian baru aja pakai Agatha, Robert ya, karena perjanjian baru katanya